Happy Sunday, umat diberkati oleh Tuhan. Saya Joan, senang bisa menyapa Anda semua dimanapun Anda menyaksikan online service saat ini. Saya percaya sukacita Anda tidak terpengaruh oleh situasi apapun yang Anda hadapi hari-hari ini, karena Allah mengambil kendali atas segalanya dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan dan penyertaannya bagi kita semua melalui pujian dan penyembahan kita. Tuhan sangat senang bila kita bersama-sama bisa satu hati memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya bagikan link Galilea Online Service hari ini kepada keluarga Anda, saudara, tetangga, teman, atau siapapun melalui YouTube channel ataupun Facebook page Galilea Church Indonesia. Siapkan hati dan pikiran Anda untuk menerima firman Tuhan hari ini dengan tema mendengar suara Tuhan melalui disiplin saat teduh yang akan diberitakan oleh Pendeta Junifrius Gultom. Bersama Galilea Worship Team, kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya percaya pujian dan penyembahan hari ini dapat menjadi kekuatan bagi saudara sekalian yang menyaksikan ibadah online service. Yes, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan bawa hati dan pikiran kami untuk beribadah dalam ibadah online service. Berkati Tuhan supaya kami bisa memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Hari ini kita siap memuji dan menyembah Tuhan, amin. Hari ini kita siap memuji dan menyembah Tuhan, amin. Katakan wuhuu. Kami berikan semua yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan, karena kami percaya persembahan kami akan Kau terima hari ini. Sama-sama katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara semuanya siap menyatakan semuanya keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Praise You Lord. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara. Are you guys ready? Semuanya siap, come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Katakan pujian, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Yang di rumah sama-sama katakan, come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk. That's right. Kami naikkan segala pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Sama-sama pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Katakan Anak Domba, pujian, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Dia selamanya. Katakan
Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Kalau percaya katakan haleluya. Here we go. Kami angkat segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, come on. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Say, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Kalau Tuhan kami yang dahsyat, kalau Tuhan kami yang luar biasa. Haleluya. Semua sama-sama katakan, pemilik. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya, great is our God. Kalau Tuhan kami yang dahsyat, semua percaya Tuhan kita dahsyat. Yang percaya katakan haleluya. Sama-sama kita naikkan kuasa Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Say, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody come on. Great is our God. Berikan sorak-sorai buat Tuhan dong. Haleluya. Saudara-saudara semua, hari ini kita merasakan hal yang luar biasa karena penyertaan Tuhan ada di kehidupan kita. Kalau kita mau lihat ke belakang, di mana saat itu kita ngerasa Tuhan kayaknya nggak adil, di mana saat itu kita berasa Tuhan kayaknya tidak melakukan apa-apa untuk kehidupan kita. Tapi di hari ini kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Percayalah, Dia selalu memberkati kita dan selalu menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Come on, sing it out. Kasih. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Katakan amin. Katakan amin. Come on. Amin. 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 Everybody say amin. 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 Aminkan setiap apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, saudara. Lakukan yang terbaik untuk kita semua. Perkenananmu Tuhan, perkenananmu selalu ada untuk kami. Kasih, makasih Tuhan. May his favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, and your children, and your children. May his favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, and your children, and your children. Come on. Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children. Come on. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children.
you, Almighty God, Almighty God, Almighty God, Almighty God. Gak ada satupun yang layak ditinggikan selain Engkau Tuhan. Maka hari ini kami mau dari lubuk hati kami yang paling dalam menyatakan bahwa Engkau pribadi yang luar biasa kehidupan kami. Thank you God. Makasih Tuhan. Ini kami with all I am, berikan segala pujian kami padamu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Sama-sama kita katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Katakan namanya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Come on everybody say, dimuliakan, come on, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan, yang bertahta, yang berkuasa. Sebut namanya yang luar biasa itu, come on. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, Kau ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, yang bertahta, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Siapa Dia? Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak pujian paling meriah buat Tuhan Yesus, come on. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang menemui kita pada hari Minggu ini, di mana kita boleh mendengarkan firman Tuhan selain kita tadi memuji Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara,
Sebagaimana Anda telah ketahui bahwa seri mendengar suara Tuhan sudah beberapa kali kita dengar, dan kita akan mendengarkan satu tema yang masih sekitar mendengar suara Tuhan kali ini, mendengar Tuhan melalui disiplin saat teduh. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita buka di dalam doa. Bapa Sorgawi yang penuh dengan kasih dan anugerah, kami bersyukur karena Engkau terus memberitahu kepada kami firman-Mu yang mendidik, mengajar kami, dan membawa kami kepada segala kebenaran Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan akan terus menyertai semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang sedang menyaksikan, oh Tuhan, di dalam ruang-ruang rumah atau di kendaraan atau dimanapun Tuhan, biarlah Tuhan tetap mengutus Roh Kudus-Mu untuk berbicara melalui pemberitaan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tentu kita sudah terbiasa mendengar kata saat teduh. Bahkan ketika kita masih anak-anak atau kekristenan kita yang mungkin sudah puluhan tahun, kita sering mendengar kata saat teduh. Nah, di dalam bahasa Inggris, kata tersebut itu mengandung atau biasanya dipakai dua kata. Yang pertama adalah devotional atau daily devotion, ya, atau devotional time. Yang kedua adalah meditation. Nah, cuman kata meditation itu sudah dianggap berkonotasi agak tidak bercirikan Kristen. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya tidak demikian, ya. Tapi apapun kata yang dipergunakan, bahwa saat teduh adalah suatu a time that we set aside, suatu waktu yang kita berikan khusus, ya, untuk kita berjumpa dengan Tuhan, ya. Sebenarnya dalam daily devotion itu ada sikap-sikap yang melakukan refleksi, lalu perenungan yang mendalam, di situ juga ada meditasi, di situ juga ada solitude, ya, atau suatu sikap yang katakanlah berdiam diri, melakukan kontemplasi atau perenungan mendalam. Nah, saudara, sebelum saya membahas mengenai bagaimana kita mendengar suara Tuhan di dalam konteks saat teduh, maka ketika kita bicara tentang pengembangan hubungan kita dengan Tuhan, maka itu adalah sesuatu hal yang esensi atau penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena we were created, ya, in the image of God. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan, dan salah satu kualitas atau di dalam diri Allah adalah bahwa Allah adalah bersifat relasional. Allah menciptakan kita untuk membangun relasi dengan Allah. Saudara, berbicara tentang pengembangan kita, hubungan kita dengan Allah, ada dua aspek. Yang pertama adalah bahwa pengembangan kehidupan spiritual kita itu bisa kita lakukan di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, ya. Tentu dengan cara yang dinamis, kreatif, dan terbuka. Mengapa? Karena kita hidup di zaman bukan PL. Dalam perjanjian lama, ketika Allah mau membangun hubungan dengan umatnya dan umatnya berhubungan dengan Allah, maka kehadiran Allah itu hanya bersifat tertentu tempatnya dan caranya yang terlalu mekanis atau kaku, dan seringkali pengaturannya begitu baku, saudara-saudaraku. Nah, di dalam pengembangan devosi kita setiap hari kepada Tuhan, saudara, dalam pekerjaan kita, dalam kuliah kita, dalam hobi-hobi kita, maka kita tahu bahwa pengembangan hubungan kita tidak lagi seperti zaman PL, ya. Kita sudah mengembangkan hubungan kita secara dinamis, kreatif, dan terbuka. Kenapa? Karena Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat 10b mengatakan, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Artinya Yesus sebagai imam besar kita telah meniadakan cara-cara mekanis, harafiah, dan kaku, dan pada waktu tertentu saja kita menemukan Tuhan. Saudara-saudara, bahkan Yesus juga telah mereformasi hubungan, maksud saya cara kita berhubungan dengan Allah yang tidak lagi berdasarkan tempat dan jam tertentu,
tetapi boleh kapan saja. Ketika dia berkata kepada perempuan di dalam Yohanes 4 ayat 24, dia berkata kepada perempuan di sumur Yakob, dia berkata, sekarang telah tiba saatnya bahwa kamu tidak lagi menyembah aku di gunung sana, di gunung sini. Karena Allah adalah roh, maka kamu menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, artinya sebenarnya kalau kita mau mendengar Tuhan di dalam konteks devosi kita setiap hari, ya, yang pertama adalah kita tidak membatasi waktu dan tempat tertentu, ya. Karena Allah adalah roh, dia tak terbatas, maka pekerjaan kita, hobi kita, studi kita, atau mungkin kita sedang mereparasi sesuatu, atau kita melakukan sesuatu dalam hidup ini, dapat menjadi tempat atau wadah atau sarana untuk kita bisa mengembangkan hubungan devosional kita kepada Tuhan. Tetapi itu satu soal lain yang memang secara general karena alasan tadi, ya. Dan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, kita adalah bangunan Allah, bait Allah, maka any kind of work, ya, apa saja pekerjaan kita, di mana saja, kapan saja, kita tidak lagi terikat kepada waktu dan tempat untuk mengembangkan devosi kita kepada Tuhan. Tetapi di samping itu bukan berarti kita menjadi tidak memiliki waktu dan tempat yang kita sediakan untuk kita mengembangkan disiplin mendengar Tuhan. Apa yang mau saya katakan adalah supaya Anda jangan menganggap satu sisi lebih penting dari sisi yang lain, atau hal yang satu lebih utama daripada yang satunya. Artinya, kita nggak perlu saat teduh, kan kita ini bait Roh Kudus, kita ini seperti tadi ya, sudah ditegaskan hidup dalam masa perjanjian baru. Ya, tidak juga demikian. Tapi sama juga ketika kita menganggap bahwa hanya dengan saat teduh kita yang kita berikan setiap hari di dalam konteks waktu dan tempat tertentu, itu sudah cukup untuk mengetahui tentang spiritualitas Kristen. Tidak juga seperti itu. Jadi dua-duanya sangat penting sekali dan Tuhan bisa berbicara dari dua aspek ini. Tetapi pada saat ini saya ingin berbicara tentang tema yang memang terkait bagaimana pengembangan hubungan kita dengan Allah melalui saat teduh. Alasannya adalah karena yang pertama, Yesus sendiri adalah Allah yang berinkarnasi, tetapi tidak membuatnya dia untuk tidak membutuhkan waktu khusus untuk berbicara kepada Bapanya. Ya. Jadi mengapa kita perlu ada waktu saat teduh yang kita memang pilih waktunya dan tempat tertentu adalah karena Yesus memberikan kepada kita sebuah teladan yang sangat luar biasa. Meskipun dia adalah juru selamat dan dia adalah Allah, tapi di dalam pelayanannya selama di dalam kehidupannya dalam dunia ini, dia mencontohkan bagaimana dia juga menyisihkan waktu tertentu untuk mendengar suara Bapanya. Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas pasal 5 ayat 16, akan tetapi ia atau Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Lihat di sini ya. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa. Dan masih banyak lagi bagian-bagian Alkitab seperti Lukas 9 ayat 18 ayat 29, Lukas 10 ayat 17 sampai 21 dan Lukas 11. Semua ini memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa Yesus sendiri memiliki saat teduh. Yesus sendiri memberikan waktu untuk mendengar suara Bapanya, memberi waktu untuk menyendiri, ya. Dan tentu sekali kita tidak mempunyai referensi yang detail mengenai bagaimana Yesus melakukan saat teduhnya. Tapi kata mengundurkan diri dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa cukuplah, bahkan semalam-malaman cukuplah memberikan kepada kita satu gambaran bahwa perlunya kita juga memiliki waktu untuk sendiri dengan Allah. Yang kedua, selain kita melihat teladan Yesus, karena saat teduh mengingatkan kita apa fokus kita seharian itu.
Mungkin ketika kita di pagi hari atau malam hari atau waktu-waktu tertentu kita melakukan saat teduh, itu membuat kita mengingat apa yang mau menjadi fokus kita hari ini. Ketika kita membaca firman-Nya dan kita berdoa dan merenung, kita akan mencoba memikirkan apa fokus pekerjaan kita hari ini. Yang ketiga, saat teduh itu juga mengingatkan kita akan prioritas-prioritas kita. Ya, dengan kita membaca firman Tuhan dan kita berdoa, kita akan diingatkan akan apa prioritas-prioritas kita pada hari itu. Saat teduh juga mengingatkan kita akan panggilan mengasihi Allah dan sesama. Dengan kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, kita diingatkan betapa kita harus mengasihi Tuhan Allah. Saudara, ada seorang penulis yang saya bawa bukunya di sini, saudara-saudara ya. Sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, ditulis oleh John Johnson. Ya, di dalam Worship and Celebration atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu belajar dan meditasi, studi meditasi ini ya. Nah, saya bacakan kata-katanya yang bagus seperti ini. Allah rindu untuk mengubah batin kita. Perubahan itu terjadi saat kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita untuk hidup dalam hubungan yang interaktif dengan Allah Tritunggal. Jadi saat teduh itu juga adalah hubungan yang interaktif, bukan yang monolog. Bukan hanya kita ngomong sama Tuhan, tapi suatu hubungan interaktif dengan Allah Tritunggal. Tugas kita bukanlah untuk mengubah diri kita, tetapi untuk tetap hidup berhubungan dengan Allah sebanyak mungkin. Saat kita memberikan perhatian pada sentuhan Roh Kudus, kita menjadi murid-murid Kristus. Tugas kita adalah untuk menjaga hubungan sementara Allah mengerjakan penyempurnaan. Saat terhubung dengan Allah, secara bertahap kita makin menjadi serupa seperti Kristus. Kita jadi lebih suka menangis bagi musuh-musuh kita daripada mencela mereka. Kita jadi lebih suka memberikan kekuatan daripada menguasai. Kita jadi lebih suka untuk mengakui kesuksesan orang lain daripada mengumpulkan pujian. Berhubungan dengan Allah mengubah kita pada bagian dalam dan secara perlahan kita menjadi lemah lembut, menjadi seperti orang yang selalu diharapkan oleh keluarga kita. Perubahan kita melalui pekerjaan Roh Kudus menghasilkan Kristus ada dalam kamu dan Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Nah, kata-kata penulis ini sangat dalam sekali. Artinya hanya dengan kita mengembangkan hubungan dalam sebanyak mungkin, Allah memiliki suatu agenda untuk mengubah hidup kita. Melalui apa? Salah satunya adalah melalui saat teduh. Bayangkan kalau setiap hari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh, menghadap kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita hidup di tengah-tengah kota yang begitu crowded dan bising dan kita begitu tidak punya waktu untuk atau tidak punya situasi yang membuat kita begitu hening dan kita tenang. Namun sebenarnya kita masih bisa memanage waktu kita. Tergantung bagaimana kita bisa dengan sengaja memberikan waktu itu kepada Tuhan. Tentu tidak ada rule atau aturan yang mekanis atau kaku seperti saya katakan tadi dalam bersaat teduh. Ya, jadilah kita menjadi orang Kristen yang lebih mengutamakan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Menurut buku tadi adalah bahwa ketika kita banyak-banyak mengembangkan hubungan dengan Tuhan dan dalam konteks ini adalah bersaat teduh dengan Tuhan, maka Allah secara bertahap akan menolong kita untuk memiliki sifat-sifat ilahi yang disebutkan oleh penulis tadi, saudara-saudaraku. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan pada saat teduh? Saudara, yang pertama kita melihat dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Saya mengajak saudara untuk sepintas melihat ini dan kita tidak membaca semuanya karena waktu kita tidak memadai. Tapi Anda perhatikan ayat 97 sampai 104 dikatakan bagaimana hatinya Daud mencintai Tauratnya, perintah-perintahnya yang bijaksana. Dan bagaimana dia juga mengatakan di sini betapa manisnya janji Tuhan, ya.
betapa dia memberikan pengertian dan juga dikatakan di sini menjadi kesukaan yang begitu manis bagi langit-langitku. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini bahwa salah satu yang perlu kita perhatikan dari ayat 97 sampai 104 ini adalah muncul kata-kata yang berulang-ulang di sini atau kalimat yang berulang. Misalnya kata-kata hukum, peraturan, ketetapan, taat. Lalu kemudian merenungkan, bergemar, dan hati yang mencari. Maksudnya mencari Allah dengan sepenuh hati dan mencondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Berdasarkan ayat ini, maka kita melihat adanya beberapa kata-kata yang sama yang dijelaskan oleh pemazmur di sini menjadi bahan kita untuk mendengar suara Tuhan. Atas dasar itu maka langkah yang kedua untuk mendengar suara Tuhan di dalam ketika kita saat teduh adalah kita bisa melakukan salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat dan seterusnya langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, waktu kita membaca teks, waktu kita bersaat teduh, kita menyelami dan menyerap makna kata-kata yang di dalam. Atau kita bisa mencari suatu kata atau anak kalimat yang berbicara kepada kita. Atau kita bisa membayangkan ide-ide yang dinyatakan atau peristiwa yang dilukiskan dalam perikop tersebut. Apa peristiwa yang dilukiskan oleh perikop tersebut? Atau kita bisa menikmati cara kata-kata dikombinasikan seperti ketaatan, merenungkan, ya manis dan segala macam bisa kita lihat. Atau bisa juga membuat kata-kata kitab suci itu menjadi bersifat pribadi. Ketika pemazmur atau siapapun yang menuliskan firman di mana kita bersaat teduh atau kita memilih sebuah perikop, kita bisa melihat perikop itu menjadi bersifat sangat personal kepada kita. Misalnya bagaimana kita memasukkan kata-kata kita sendiri atau kegiatan seharian kita atau dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ketika kita memasukkan hal-hal tersebut yang bersifat personal dari kita kepada kata-kata si penulis Alkitab, kita membuat teks itu atau perikop itu menjadi bagian dari Allah berbicara kepada kita. Atau bisa juga membaca perikop itu keras-keras dan menantikan ada kalimat yang bergema atasnya. Atau bisa juga membaca dengan keras-keras dan sekali-sekali sela atau beristirahat dan menunggu sampai ada impresi Tuhan di dalam hati kita. Poin yang ketiga, selain belajar dari pemazmur dan juga bagaimana kita tadi memilih salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah saran praktis. Kalau saudara mau mendengar Allah ketika Anda saat teduh adalah bagi orang yang mau dengan serius perlu memiliki jurnal pribadi. Ya, ada baiknya memang kita kalau sudah terbiasa punya Alkitab yang berpuluh tahun, ada baiknya kita simpan dulu itu, beli lagi Alkitab yang baru yang tidak dicoret-coret, atau kalau kita punya Alkitab di HP kita atau di laptop kita atau di gadget kita yang lain, nggak apa-apa, yang tidak ada coret-coretannya, itu menolong kita untuk ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, kemudian kita membuat jurnal harian kita. Artinya apa yang kita temukan di dalam perenungan kita pada saat itu. Apa dosa yang Tuhan templak ketika kita membaca perikop itu. Apa suruhan Tuhan bagi kita. Apa kewajiban yang Tuhan minta kepada kita. Apa hobi yang harus kita tinggalkan. Apa level kasih yang perlu kita tingkatkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita membaca itu dan memiliki jurnal itu, maka itu akan menuntun kita kepada butir-butir mutiara yang kita temukan di mana Allah berbicara melalui saat teduh kita pada saat itu. Kemudian kita perlu mencari cara yang fleksibel dan dinamis baik waktu dan tempat. Ingat, janganlah membuat saat teduh menjadi sesuatu yang gersang, membosankan. Janganlah menjadi orang Kristen yang sekedar menutupi rasa bersalah. Oh, kalau saya nggak saat teduh, saya merasa bersalah di hadapan Tuhan. Oh, kalau saya nggak melakukan saat teduh, nanti Tuhan marah kepada saya. Itu bukan semangat Kristen. Saat teduh itu harus dibuat sedemikian rupa dengan cara yang fleksibel, alamiah,
tidak monoton, dinamis, dan juga peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan saudara. Bukan selalu harus di tempat tidur, baca Alkitab, lalu kemudian langsung doa, bukan. Tapi kadang-kadang kita juga bisa sambil driving mungkin, ya kan. Lalu kita dengar firman Tuhan, lalu sambil kita bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan dengan kata-kata firman-Nya. Atau sedang barangkali kita tidak harus di dalam konteks kamar begitu, bangun tidur lalu duduk ambil Alkitab. Mungkin bisa jalan ke taman barangkali, lalu di sana membaca firman Tuhan, merenungkannya dengan hening. Sebagian besar orang Kristen di Korea suka pergi ke gunung untuk berdoa dan berpuasa serta merenungkan, bersaat teduh lebih banyak dengan Tuhan di sana. Dan mendengar Tuhan bicara. Jadi apapun itu, ya. Yang berikutnya ada cara praktis yang dalam tradisi Kristen klasik itu umum dilakukan ketika saat teduh. Mereka menyebutnya, dan ini nggak biasa di kalangan Pentakosta karismatik ya. Biasanya ini adalah tradisi disiplin spiritualitas di kalangan gereja-gereja Injili ya, atau maksud saya ekumenikal dan Injili. Apa yang disebut dengan Lectio Divina. Nah, Lectio Divina ini itu artinya pembacaan ilahi. Jadi mereka itu memiliki buku-buku yang memang disediakan untuk menjadi alat melakukan saat teduh dengan Tuhan. Nah, metode Lectio Divina ini caranya adalah membaca satu perikop kitab suci secara bersuara, ya. Jadi tidak diam gitu, bersuara. Lalu kemudian melakukan perenungan yang mendalam terhadap pembacaan itu. Kemudian berdoa tentang perikop itu dan merenungkan Allah berdasarkan perikop itu. Nah, saat perikop Alkitab dibacakan, kita menunggu agar suatu kata bergema atau bercahaya. Lalu kita memeditasikan atau merenungkan kembali kata atau anak kalimat itu untuk mendengar apa yang mungkin Allah sedang mau katakan kepada kita. Nah, setelah berdoa dengan makna itu, kita berdiam, beristirahat, dan kemudian dengan keheningan merenung di hadapan Allah. Dan kata kunci dari Lectio Divina ini adalah sikap terbuka untuk mendengar Allah secara baru dalam kitab suci. Jadi hal ini berarti kita harus menyisihkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tentang bagaimana aplikasi ini bagi kita. Seringkali kan kita kalau sudah familiar dengan satu perikop, kita sudah ada asumsi, oh ini artinya seperti ini. Nah, dengan pembacaan Lectio Divina ini, kita disingkirkan untuk buru-buru, jangan memikirkan bagaimana aplikasinya ini bagi kita. Ya. Makanya lebih bagus kita memilih perikop yang jarang dibaca. Nah, itu bisa menolong kita untuk melakukan penelanan awal yang singkat untuk memahami latar belakang sejarahnya, kata per kata, sehingga kita bisa membuka diri untuk kembali mendengar Allah. Nah, jika kita benar-benar terbuka, Allah biasanya kemudian akan mengkomunikasikan hal-hal yang mengejutkan yang tidak akan bisa kita pikirkan sebelumnya. Ini adalah salah satu tradisi dalam sejarah gereja berabad-abad dengan memiliki Lectio Divina, yaitu alat yang membantu mereka untuk mendengar Allah di dalam konteks saat teduh. Saudara, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini adalah saya mau berkata kepada kita bahwa memiliki suatu hari-hari dan waktu tertentu seperti Yesus untuk berhubungan dengan Allah sangat penting. Temukanlah cara-cara yang kreatif, fleksibel, terbuka, dan dinamis yang bisa membawamu untuk memiliki hubungan yang personal dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita mau melakukan itu, maka kita akan banyak mendengar Allah di dalam saat teduh kita kepada Tuhan. Waktu kita bersaat teduh, yang kita renungkan adalah kebaikan Tuhan, sifat-sifat Allah, dan suaranya melalui pilihan perikop firman Tuhan yang tadi saya sudah jelaskan cara-caranya
untuk kita bisa memulainya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh belajar lagi untuk terhubung dengan Tuhan di dalam pengembangan yang dinamis, terbuka, fleksibel, dan mencerahkan. Tuhan, ampuni kami kalau kami terlalu disibukkan oleh banyak kebisingan dalam dunia ini, sehingga kami tidak memiliki waktu yang berkualitas di dalam pengembangan hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih untuk khotbah ini, terima kasih untuk tema yang sudah mengingatkan kami. Biarlah kami belajar untuk tetap memiliki saat-saat di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Berkati semua pendengar, semua jemaat Galilee Church. Berkati hamba-Mu Pak Fernando dengan Bu Nancy sebagai gembala dan seluruh pengurus Tuhan. Berkati gereja ini biar menjadi berkat bagi banyak orang. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu pada saat yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat dari Bapa kita di surga. Angkat kedua belah tanganmu, menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang engkau perbuat berhasil. Apabila engkau mendengarkan dan melakukan segala perintah Tuhan Allahmu dengan setia. Semua berkat ini akan terjadi oleh karena satu nama yang mengasihimu. Nama di atas segala nama. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di online service hari ini. Saya berdoa agar firman Tuhan yang Anda dengar dapat menjadi kekuatan bagi hidup Anda. Tuhan selalu memelihara dan memberkati kita. Itu sebabnya bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau ucapan syukur kepada Tuhan, bisa dengan meng-scan QR Code yang tertera di layar Anda. Anda bisa memberikannya melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan seperti Dana, Link Aja, ShopeePay, OVO, dan lain-lain. Persembahan yang Anda beri akan dikelola untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui Galilee Church. Di situasi pandemi ini, kegiatan ibadah, doa, small group, dan acara lainnya di Galilee Church masih tetap diadakan secara online. So, tetap join bersama kami melalui Facebook page atau YouTube channel Galilee Church Indonesia agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam Tuhan. So, see you next week and God bless you.
siang dan malam selalu